إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي إخواني في الدين أعزني الله وإياكم جميعا كيف حالكم؟ الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات فللأسف الشديد لأنني أقوم بين أيديكم جميعا yang seharusnya mungkin bukan saya yang duduk di sini, namun selaku ustadz cadangan. Ya biasa kalau main bola gitu ya, pemain cadangan, pemain utamanya berhalangan, maka kemudian yang maju cadangannya gitu ya. Ikhwan fiddin a'azzani Allah wa iyyakum. Pada dua kesempatan sebelumnya, yaitu ketika dibuka daurah ini oleh Ustadzul Al-Fadil Al-Ustadz Ahmad Faiz Asifuddin hafizahullah ta'ala, saya rasa beliau sudah sangat cukup untuk memberikan muqaddimah yang berkaitan dengan tazkiyatun nafs, yang mana seperti yang telah kita pelajari bahwasanya tazkiyatun nafs adalah upaya seorang hamba untuk membersihkan hati dan juga jiwanya. Dari apa dibersihkan? Dari segala kotoran, baik itu kotoran berupa syubhat maupun syahwat, baik itu kotoran berupa kemaksiatan ataupun kebid'ahan, kekufuran ataupun kesyirikan. Dan ana rasa insyaallah taala yang juga disampaikan oleh Al-Ustaz Abu Sa'id Abdurrahman Hamzah hafizahullah taala sudah cukup untuk melengkapi faedah dan juga muqaddimah yang disampaikan oleh abah kita semua, yaitu Al-Ustaz Ahmad Faiz Asifuddin hafizahullah ta'ala. Dan karena pertemuan ini adalah pertemuan yang langka, karena pertemuannya hanya setiap Jumat kedua dan keempat, maka dari itu harapan kami adalah kepada seluruh tulab, kepada semua santri dan juga siapapun yang hadir pada malam hari ini untuk mendengarkan dengan seksama. Sudahlah waktunya terbatas ya, atau waktunya cuma setiap Jumat kedua dan keempat, begitupun waktunya terbatas, yaitu dari maghrib sampai dengan salat Isya. Dan harapan kita semuanya adalah dengan yang disampaikan oleh asatidzah di depan sini, kita semakin bisa menjadi pemuda-pemuda muslim yang bersih hatinya, menjadi pemuda-pemuda muslim yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan juga beramal saleh sesuai dengan amalan yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun tidak ada salahnya kita sedikit memurajaah berkaitan dengan muqaddimah yang telah disampaikan oleh oleh Mudir dan juga Ustaz Abdurrahman Hamzah hafizahumullah ta'ala, dan juga sedikit menambahkan beberapa faedah. Siapkan kolam, catat. Silahkan bekerja tangannya, bekerja telinganya untuk mendengarkan. Wallahi yang antum dengarkan biidznillah ta'ala adalah yang bermanfaat. Itu yang masih ngadep ke selatan, mana adabnya? Sana selatan ya, sana utara. Ustadznya di depan kok bisa ngadepnya ke selatan? Ustadznya ke arah kiblat, ke arah barat.
ngadep ke selatan atau utara atau membelakangi ustaz. Ittaqillah, takut sama Allah. Ikhwani fid din, azzani Allah wa iyyakum jami'an. Di antara tugas terpenting kita sebagai seorang muslim terhadap hati dan jiwa kita adalah yang pertama, memperbaiki kualitas jiwa dengan iman, baik itu iman berupa i'tiqad dengan hati, ataupun qaul atau ucapan dengan lisan, ataupun amal dengan anggota tubuh. Kemudian tugas berikutnya adalah mensucikan jiwa ini, mensucikan hati dan juga jiwa dari kotoran dan noda kesyirikan serta kemaksiatan dan juga kekufuran. Lalu yang ketiga yaitu meningkatkan kualitas serta kesempurnaan jiwa dan juga hati dengan cara apa? Dengan cara menyempurnakan kualitas iman dan juga amal saleh serta akhlak yang mulia. Kemudian berikutnya, semua upaya yang tadi kita sebutkan, memperbaiki hati, memperbaiki jiwa, kemudian mensucikan dan membersihkan hati juga jiwa dari segala jenis kotoran, kemudian yang ketiga berusaha meningkatkan kualitas hati dan juga jiwa, itu semua yang disebut sebagai tazkiyatun nafs atau tazkiyatun nufus, yang mana dari muqaddimah yang disampaikan oleh Mudir dan juga Ustaz Abdul Rahman Hamzah hafizahullah ta'ala, dapat kita simpulkan bahwasanya yang dimaksud dengan tazkiyatun nafs atau tazkiyatun nufus adalah mensucikan hati dan jiwa dari semua sifat yang tercela. Apa? Mensucikan hati dan juga jiwa dari semua sifat yang tercela. Apa saja itu? Maksiat, bid'ah, syirik, kekufuran, kefasikan dan lain sebagainya. Kemudian tidak hanya mensucikan, namun juga menyempurnakan kualitas jiwa tersebut, menyempurnakan kualitas hati dengan cara apa? Dengan amal saleh, ya, dengan cara amal saleh dan juga menjalankan segala perintah dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum, ada sebuah pertanyaan. Sudah? Ada sebuah pertanyaan, yaitu kenapa jiwa kita itu harus dibersihkan? Kenapa kita harus mentazkiyah jiwa kita? Kenapa kita harus mensucikan hati dan jiwa kita? Jawabannya adalah, saya menuliskan beberapa poin, antara lain yang pertama, sebagaimana di dalam surat Asy-Syams Allah Subhanahu wa taala berfirman, qad aflaha man zakkaha, sungguh beruntung orang yang mensucikan atau menyucikannya, yaitu apa? Menyucikan jiwanya, menyucikan hatinya. Dari kutipan ayat ini, Allah Subhanahu wa taala ingin menjelaskan kepada kita semuanya bahwasanya orang-orang yang berusaha mensucikan atau menyucikan jiwa mereka, mereka adalah orang-orang yang beruntung. Orang-orang beruntung bukan orang yang mendapatkan warisan gede, bukan orang yang dapat saham yang besar, bukan juga orang yang orang yang mendapatkan keuntungan yang atau laba besar dari perdagangannya. Namun Allah Subhanahu wa taala berfirman, qad aflaha man zakkaha, yang beruntung adalah orang-orang yang mensucikan jiwa mereka. Kemudian dilanjutkan, wa qad khaba man dassaha, dan sungguh merugi
orang-orang yang justru mengotorinya. Apa yang dikotori? Jiwanya dengan maksiat, dengan melakukan apa yang telah Allah larang, dengan kesyirikan, kebid'ahan dan lain sebagainya. Mereka ini adalah orang-orang yang sangat merugi. Kemudian yang kedua adalah karena jiwa yang mulia ataupun jiwa yang suci tidak akan ridho kecuali dengan sesuatu yang mulia juga. Jiwa yang suci tidak akan ridho atau dia pasti akan condong kepada apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala ridhoi. Dan apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala ridhoi pastilah sebuah kebaikan. Dan sebaliknya, yang ketiga, jiwa yang kotor, jiwa yang ternodai dengan kemaksiatan, jiwa yang ternodai dengan pembangkangan kepada Allah Subhanahu wa taala, biasanya condong kepada keburukan juga. Kemudian yang keempat, Allah Subhanahu wa taala berfirman mengabarkan kepada kita bahwasanya nanti pada hari kiamat harta kita tidak bermanfaat, anak keturunan kita tidak bermanfaat, istri jika bagi laki-laki, kalau untuk perempuan suami tidak akan bermanfaat. Ya. Lalu apa yang bermanfaat? Yang bermanfaat adalah hati yang bersih, hati yang selamat, hati yang suci dari berbagai macam noda dan juga kotoran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yauma la yanfa'u malun wala banun." Yaitu hari di mana tidak ada yang bermanfaat, baik itu anak-anak ataupun harta, illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang-orang yang datang kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang bersih atau dengan hati yang suci. Juga dikarenakan sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum." Allah Subhanahu wa taala tidak melihat juga tidak menilai apa? Wajah kalian ataupun apa? Fulus kalian, harta kalian. Seglowing apapun muka kalian, sebanyak apapun harta kalian, itu tidak akan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa yang akan dilihat? Walakinallaha yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Yang Allah lihat adalah kualitas hati kalian dan juga amal kalian. Itulah kenapa Ma'had mengadakan sebuah program yang sangat bermanfaat untuk antum sekalian. Yaitu apa? Yaitu daurah daurah yang membicarakan tentang tazkiyatun nafs atau proses penyucian, pembersihan jiwa. Diharapkan adalah antum menjadi pemuda-pemuda yang bersih hatinya. Diharapkan antum menjadi syabab yang bersih dan suci hatinya dari berbagai macam kotoran, baik itu kotoran berupa kesyirikan, kebid'ahan, kemaksiatan, kefasikan, kekufuran dan lain sebagainya. Ikhwani fid din, a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Iftahu as-safhah 9. Iftahu as-safhah 9. Buka semuanya halaman ke-9. Semoga halamannya sama ya. Yaitu al-qaidah al-ula atau kaidah yang pertama. Silahkan, tangan yang kerja, mulutnya sekut. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, Syekh Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahullah ta'ala, beliau berkata, al-qa'idatul ula,
kaidah yang pertama. At-tauhidu aslu ma tazku bihin nufus. Tauhid adalah asal atau sumber kesucian ataupun kebersihan hati. Kemudian muallif hafizahullah taala berkata, "Inna tauhida huwal ghayah." Tauhid adalah tujuan. Tauhid adalah goal. Tauhid adalah reason. Allati min ajliha khalaqanallahu subhanahu wa ta'ala. Yang mana tujuan atau tauhid ini merupakan tujuan Allah subhanahu wa ta'ala, atau reason di mana Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan kita semuanya. Kemudian dan juga wa aujadana, dan juga tujuan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita ada di muka bumi. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Az-Zariyat, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku ciptakan jin dan juga manusia kecuali tujuannya untuk apa? Untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian muallif melanjutkan, wa huwa aidan mihwaru da'watil anbiya. Mihwar bermakna maudhu', atau artinya tauhid itu merupakan maudhu' atau tema dakwah yang selalu dibawa oleh para nabi, al-anbiya war rusul, dan juga para rasul. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, "Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula." Dan Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengutus kepada setiap umat siapa? Rusul atau rasula, yaitu utusan-utusannya. Untuk apa? Ani'budullaha wajtanibut taghut. Tujuan mereka adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala semata, satu-satunya. Wajtanibut taghut, dan agar manusia menjauhi taghut. Apa yang dimaksud dengan taghut? Taghut itu adalah segala sesuatu atau siapapun yang menyeru atau mengajak untuk beribadah ataupun taat kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala, atau siapapun yang disembah selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga di dalam firman yang lain atau di dalam ayat yang lain, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Dan tidaklah mereka diperintahkan, siapa mereka? Para nabi dan rasul. Tidaklah mereka diperintahkan, yaitu para nabi dan rasul, illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin, yaitu untuk beribadah hanya kepada Allah dengan ikhlas. Apa maksudnya ikhlas? Yaitu beribadahnya hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian juga di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Ala lillahi ad-dinu al-khalis." Ya, sungguh hanya milik Allah lah, ya, ad-din al-khalis, agama yang terbebas dari segala bentuk kesyirikan. Kemudian al-muallif rahimahullahu taala, hafizahullahu taala berkata, "Wat tauhidu," dan tauhid, "huwa awwalu ma yajibu 'alal insan lid-dukhuli fi dinil Islam." Adalah yang wajib atau yang diperintahkan pertama kali kepada orang-orang yang baru masuk Islam.
Atau bahasa lainnya adalah siapapun yang masuk Islam atau siapapun yang pertama kali mempelajari Islam, maka yang diperintahkan pertama kali adalah untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Wa kadzalika huwa awwalu ma yajibu 'ala ad-da'iyati ila Allah 'azza wa jalla ay yu'allimahu an-nas. Tauhid itu juga sesuatu yang wajib atau diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya kepada siapapun yang menyeru kepada manusia, kepada para da'i, untuk mereka ajarkan kepada siapa? Kepada manusia. Sebagaimana Nabi SAW, kama qala Nabi SAW li Mu'adz bin Jabal, sebagaimana Nabi SAW bersabda kepada sahabat beliau Mu'adz bin Jabal. Di mana ketika itu Mu'adz bin Jabal diutus oleh Rasulullah SAW untuk menjadi agen beliau, untuk menjadi utusan beliau ke negeri Yaman. Rasulullah SAW bersabda, innaka taqdamu ala qaumin min ahlil kitab. Sesungguhnya engkau itu akan datang kepada sekelompok manusia atau sekelompok kaum yang mereka itu adalah ahlul kitab. Kalau di dalam hadis ataupun di dalam Al-Qur'an disebutkan ahlul kitab, maka yang dimaksud di sini siapa? Al-Yahud wan Nasara. Dan diceritakan bahwasanya yang di Yaman ini adalah kebanyakan adalah orang-orang Nasara. Kemudian Rasulullah SAW melanjutkan, falyakun awwala ma tad'uuhum, maka hendaknya yang pertama kali engkau sampaikan kepada mereka adalah apa? Ila ayyuwahhidullaha ta'ala, yaitu hendaknya mereka mentauhidkan ataupun mengesakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian mu'allif hafizahullah ta'ala melanjutkan, waqad tawa'adallahu azza wa jalla alladhina la yuzakkuna anfusahum bitauhid wal iman bil adzabi syadid yaumal qiyamah. Allah Subhanahu wa ta'ala masa nunggu ustadznya diam dulu. Nastamir. Wa qad tawa'ada Allahu 'azza wa jalla, Allah Subhanahu wa taala mengancam. Antum harus tahu ada perbedaan mendasar antara ancaman dengan vonis. Jadi ketika kita menyampaikan sebuah ayat ataupun hadis yang menjelaskan bahwasanya orang yang melakukan begini, melakukan kemaksiatan, kesyirikan dan sebagainya, itu masuk ke dalam neraka, dihukum oleh Allah, diancam begini dan sebagainya, maka itu adalah berupa ancaman, bukanlah vonis. Kalau vonis itu gimana? Anta musyrik, anta kafir, anta mubtadi' dan lain sebagainya. Tapi kalau dikatakan barang siapa yang melakukan ini, maka itu adalah konsep sebab dan akibat. Barang siapa yang bermaksiat, maka begini. Barang siapa berbuat kesyirikan, maka begini. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa ta'ala mengancam orang-orang yang enggan atau tidak mau, alladzina la yuzakkuna anfusahum, tidak memurnikan jiwa mereka dengan apa? Bit tauhid, ya, dengan tauhid, dengan mentauhidkan Allah, wal iman bil adzabis syadid, dan juga mengancam orang-orang yang tidak ingin mensucikan jiwa mereka dengan tauhid ataupun dengan keimanan. Dengan apa ancamannya? Al-adzab asy-syadid yaumal qiyamah, azab yang pedih pada hari kiamat. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa wailun lil musyrikin, dan celakalah orang-orang musyrik, orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, alladzina la yu'tuna az-zakata wa hum bil akhirati hum kafirun, yaitu kita terjemahkan dulu secara
lafadz yang biasa kita pelajari, yaitu orang-orang alladzina la yu'tuna zakah, yang tidak mengeluarkan zakat, wa hum bil akhirati hum kafirun, dan mereka itu apa? Kafir, kufur terhadap apa yang terjadi pada hari kiamat atau pada hari akhirat. Para ulama rahimahumullahu taala, dan juga dalam hal ini Syekh Abdul Razak hafizahullahu taala menjelaskan sembari membawakan pendapat para ulama bahwasanya yang dimaksud dengan az-zakah di sini bukan sekedar mengeluarkan zakat, mengeluarkan harta untuk diberikan kepada yang berhak, ya. Melainkan az-zakah di sini maksudnya adalah at-tauhid. Ya, yang dimaksud dengan az-zakah adalah at-tauhid. Dan ini sebagaimana beliau jelaskan hafizahullah taala, alladzina la yu'tuna zakah, yang dimaksud dengan orang-orang yang tidak mengeluarkan zakah adalah orang-orang alladzina la yuwahhiduna Allah taala, orang-orang yang tidak mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Qala Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala fi tafsiri al-ayah as-sabiqah, Al-Imam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala menjelaskan tentang ayat yang saja kita baca. Hiya at-tauhid wal iman alladhi bihi yazkul qalb, alladhi bihi yazku al-qalbu, yaitu adalah tauhid dan juga iman yang dengannya hati menjadi suci. Fa innahu yatadamman nafya ilahiyatin ma siwal haqqi minal qalbi, yakni ma siwallah subhanahu wa ta'ala, yaitu karena pada tauhid terdapat penafian atau peniadaan uluhiyah ataupun sesembahan ma siwal haqqi minal qalbi, sesembahan selain daripada Allah atau sesembahan yang berhak, yaitu Allah Subhanahu wa taala, dari dalam hati. Ya, wa itsbatal uluhiyatil haqqi wa itsbatal ilahiyatil haqqi fi qalbi. Ya, dan juga menetapkan di dalam hati bahwasanya yang berhak untuk disembah adalah Allah Jalla fi'ala. Kemudian Ibnu Taimiyah melanjutkan, wa huwa haqiqatu la ilaha illallah, memurnikan tauhid, beribadah hanya kepada Allah semata, menjauhi kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, itu adalah haqiqatu la ilaha illallah, adalah hakikat atau maksud asli daripada lafaz la ilaha illallah, yang artinya apa? Tidak ada sesembahan yang berhak untuk disembah melainkan hanya Allah Subhanahu wa taala saja. Wa hadza aslu ma tazku bihil qulub, dan ini yaitu menyembah Allah dan menyembah Allah semata dan menjauhi kesyirikan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala adalah aslu ma tazku bihil qulub, adalah bentuk asal atau adalah sesuatu yang asli untuk membersihkan hati setiap manusia. Kemudian ahibbai rahimani wa rahimakumullah, Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala, beliau berkata di dalam kitab beliau Ighatsatul Lahfan, qala aktsarul mufassirin, banyak ahli tafsir yang mereka menjelaskan atau berkata, minas salaf wa man ba'dahum, ya, wa minas salafi wa min ba'dihim, baik itu dari kalangan para salaf maupun yang hidup setelah mereka. Hiya, yang dimaksud dengan zakah di sini adalah at-tauhid, yaitu syahadat anna alla ilaha illallah, yaitu persaksian bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak untuk disembah melainkan hanya Allah Subhanahu wa taala. Wal imanul ladzi bihi yazku al-qalbu, yaitu dan juga iman yang dengannya hati menjadi suci. Wa huwa aslu kulli zakatin wa nama, dan ini merupakan asal daripada setiap kesucian dan juga
keberkahan. An-nama di sini adalah yang dimaksud berupa keberkahan. Kemudian muallif rahimahullahu taala hafizahullahu taala beliau berkata, wa kama anna at-tauhid huwa aslu ma tazku bihi an-nufus wa tathhur. Ketika kita tahu bahwasanya tauhid itu merupakan sesuatu atau asal daripada setiap kesucian dan kebersihan jiwa, fa inna syirka, maka kesyirikan itu yaitu kita menyekutukan Allah Subhanahu wa taala atau memberikan kepada selain Allah sesuatu yang itu merupakan haknya Allah Subhanahu wa taala, huwa ashaddu ma yudannis an-nufus ma yudannis bihi atau ma yadunnis bihi an-nufus ma yudannis bihi an-nufus afwan. Itu adalah atau kesyirikan adalah sesuatu yang paling berat yang dapat mengotori ataupun menodai jiwa. Wa yaftiku biha, dan juga dapat membinasakannya. Bal huwa muhbitun li jami'il a'mal. Bahkan kesyirikan itu adalah sesuatu yang dapat menghanguskan atau membatalkan setiap amal saleh yang antum telah kerjakan. Iyadzan billah. وهذا كما قال الله سبحانه وتعالى ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. Dan sungguh telah disampaikan atau diwahyukan kepadamu, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ilal ladzina min qablik, dan juga kepada nabi-nabi sebelummu, la in asyrakta, kalau kalian berbuat kesyirikan, la yahbatanna amaluk, maka kesyirikan tersebut akan menghapuskan amalan-amalannya, wala takunanna minal khasirin, dan akan membuat kalian itu menjadi orang-orang yang sangat-sangat merugi. Kemudian muallif hafizahullah melanjutkan, wa huwa adz-dzanbu alladzi la yaghfiruhu Allah azza wa jalla abadan liman mata alaih. Dan kesyirikan adalah dosa yang Allah Subhanahu wa taala mengancam barang siapa yang mati dalam keadaan belum bertaubat dari kesyirikannya, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni dosanya tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innallaha, sesungguhnya Allah, la yaghfiru ay yushraka bih, Allah tidak akan mengampuni dosa orang-orang yang menyekutukannya, ya, yaitu menyekutukan Allah Subhanahu wa taala di dalam beribadah. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, sedangkan dosa-dosa lainnya Allah Subhanahu wa taala bisa mengampuninya jika Allah menghendaki. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala, muallif hafizahullah melanjutkan, wa harramallahu azza wa jalla al-jannata ala kulli man asyraka ma'ahu ghairah. Allah Subhanahu wa taala mengharamkan jannah, mengharamkan surganya kepada siapapun orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan selainnya. Dan yang dimaksud di sini adalah orang-orang yang berbuat kesyirikan, dia menyekutukan Allah Subhanahu wa taala namun kemudian tidak bertaubat, tidak memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala sampai ajalnya menjemput. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innahu may yusyrik billah, sesungguhnya mereka yang berbuat syirik kepada Allah, faqad harramallahu alaihil jannah, Allah telah haramkan baginya surga, wa ma'wahun nar, yakni marja'uhu an-nar, tempat kembalinya adalah neraka, wa ma lidh-dhalimin min ansar, dan orang-orang yang berbuat kezaliman, yaitu orang-orang yang berbuat syirik kepada Allah. Apa korelasi atau hubungan antara kezaliman dan syirik? Kenapa Allah membahasakan orang berbuat syirik dengan kezaliman? Karena apa? Karena kezaliman yang paling besar di muka bumi adalah apa? Kesyirikan. Kemudian, fa idza haqqaqa al-'abdu at-tauhid,
Maka jika seorang hamba itu mewujudkan atau merealisasikan tauhidnya kepada Allah Subhanahu wa taala, hasalat lahu zakat al-kamilah, maka dia akan mendapatkan kesucian yang sempurna. Wa hasalat lahul hidayah, kemudian dia juga akan mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Wal aman, dan juga akan mendapatkan keamanan at-tamani fid dunya wal akhirah, baik itu hidayah ataupun keamanan yang sempurna baik di dunia maupun di akhirat. Kama qala Allah azza wa jal, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, alladzina amanu, dan orang-orang yang beriman yakni kepada Allah, walam yalbisu, yakni walam yukhallitu, yaitu mereka-mereka yang beriman dan tidak mencampur adukkan imanahum bidzulmin, ya, yang tidak mencampur adukkan keimanan mereka dengan kezaliman, ulaika lahumul aman, Allah janjikan kepada mereka keamanan, wa hum muhtadun, dan mereka akan diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi untuk orang-orang yang mentauhidkan Allah, Allah Subhanahu wa taala menjanjikan dua hal, yaitu pertama keamanan dan juga apa? Dan juga hidayah ataupun petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala agar bisa berjalan di atas siratal mustaqim, di atas jalan yang lurus. Kemudian famata akhlasal 'abdu adh-dhulla lillahi wal mahabbata lah, maka ketika seseorang itu dengan tulus apa? Dengan tulus mengikhlaskan tunduknya atau ketundukannya kepada Allah dan juga cintanya kepada Allah, khalasat a'maluhu wa sahhat, maka amalnya itu menjadi murni, kemudian menjadi sahih, menjadi diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa zakat nafsuhu wa tabat, selain itu jiwanya juga akan menjadi suci dan juga menjadi baik. Wa mata adkhala 'alaiha ma yashubuha min syawa'ibisy syirk, ketika hati itu kemasukan apa? Kemasukan sesuatu yang dapat merusak, berupa apa? Berupa kerusakan, berupa kesyirikan, dakhala ala nafsihi minad danas wat tadsiyah bihasabi dzalik, maka tergantung seberapa besar kesyirikannya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka semakin besar pula apa? Wusukh dan juga fasad, atau semakin besar pula keburukan, kekotoran, noda yang apa? Dan juga kerusakan yang ada pada hati manusia. Kemudian muallif hafizahullah taala berkata, fala zakata lin nafsi, maka tidak ada pensucian atau tidak ada penyucian jiwa, ya, illa bitahqiqit tauhid, kecuali dengan cara apa? Memurnikan tauhid, ya, yaitu benar-benar memurnikan tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala, wa ifradillahi azza wa jalla bil ibadah, dan juga mengesahkan Allah, menjadikan Allah satu-satunya, the only one, jadi satu-satunya yang kita ibadahi. Kemudian wa ikhlasul amalilah, kemudian juga dengan cara mengikhlaskan, menjadikan setiap amalan kita hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ala lillahi dinul khalis, ala lillahi dinul khalis. Ingatlah bahwasanya hanya milik Allah lah agama yang terbebas dari, atau yang khalis, yang terbebas dari segala bentuk kesyirikan. Kemudian muallif melanjutkan, wala zakata lin nafsi illa bitakhlisiha minasyirk, tidak mungkin terwujud kesucian jiwa kecuali dengan apa? Kecuali dengan cara membebaskan jiwa ini dari segala bentuk kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, bi jami'i anwa'iha, dengan segala rupa dan juga bentuknya.
wa takhlisiha min kulli ma yunaqidu at-tauhid wa yud'ifuh, dan juga membersihkan hati atau menjauhkan hati ini dari atau jiwa ini dari segala sesuatu yang dapat membatalkan atau merusak kualitas tauhid kita ataupun membuat tauhid kita menjadi lemah. Ahibbai, a'azzani Allahu wa iyyakum. Alhamdulillah, kita sudah selesai daripada al-qaidah al-ula. Biidznillah taala, Ustadz yang akan mengisi berikutnya akan membahas kaedah-kaedah berikutnya satu persatu biidznillah taala. Namun jemaah sekalian, teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa hal yang ingin Ustadz sampaikan sebelum Ustadz menutup pertemuan kita pada petang hari ini. Kita tahu bahwasanya tujuan kita datang ke pondok ini adalah untuk belajar ilmu agama. Kalau Ustadz ditanya apa harapan Ustadz terhadap santri sekalian, maka jawabannya adalah Ustadz berharap, ini harapan terbesar, kalian semua menjadi orang-orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya ibadah, dengan cara mengikhlaskan ibadah hanya kepadanya dan menjauhkan ibadah tersebut dari segala bentuk kesyirikan dan juga kebid'ahan, juga kemaksiatan. Dan kemudian para jamaah sekalian, teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Ustadz di sini meyakini bahwasanya dari sekitar 2.500 santri, baik itu santri maupun santriwati, gak akan 100% semuanya menjadi alim, menjadi ustadz, menjadi syekh, menjadi ulama. Tidak, meskipun kalau bisa itu adalah sesuatu yang patut untuk kita syukuri. Jadi ketika antum belajar ke pondok ini, bukan tujuannya supaya antum menjadi ulama, bukan tujuannya antum menjadi seorang ustadz dan lain sebagainya. Namun tujuan utamanya adalah antum beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya ibadah. Kemudian antum menjalankan apa yang menjadi ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik dari akidahnya, ibadahnya, amalnya, kemudian apa? Kemudian akhlaknya, muamalahnya dan lain sebagainya. Kemudian juga antum menjauhi apapun yang Allah Subhanahu wa taala telah larang, baik di dalam Al-Qur'an maupun melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani, ana akan kasih tips kepada antum semua agar antum bisa menjadi tulabul ilm sejati. Ya. Karena tujuan utamanya antum adalah menjadi seorang tulabul ilm. Mau kelak nanti antum mau jadi tukang gorengan, mau jadi pedagang di Tanah Abang, atau menjadi apapun itu, intinya adalah antum tetap menjadi seorang talibul ilm. Antum tetap menjadi orang yang mempelajari Al-Quran dan juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ikhwan, ana sampaikan kepada kalian, jumlah kalian di sini 2.500 itu adalah jumlah yang sangat sedikit kalau antum mau bandingkan dengan kaum muslimin di luar sana yang tidak mempelajari Al-Quran dan juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau antum tidak dengan benar-benar belajar di sini, terus siapa yang mau mengemban tugas sebagai penuntut ilmu? Siapa nanti yang akan datang kepada masyarakat, pulang ke kampung halamannya, menjelaskan kepada manusia apa akidah yang benar, bagaimana ibadah yang benar? Kalau bukan antum, siapa? Maka dari itu jemaah sekalian, teman-teman,
yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau antum memang tidak ikhlas niatnya di dalam belajar di pondok ini, ana tidak katakan pergi, tidak. Ikhlaskan niat kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Perbaiki niat kalian. Tanya sama diri kalian, apakah kalian datang ke sini sekedar untuk mencari kebebasan belaka karena di rumahnya banyak sekali aturan-aturannya? Atau mungkin antum datang ke sini hanya karena dengan dalih terpaksa oleh orang tua, karena kalau antum tidak balik ke pondok fasilitasnya dicabut? Tanya sama diri antum sendiri. Tanya pada diri antum masing-masing, untuk apa antum datang ke sini? Nilai memang penting, tapi nilai itu tidak lebih penting daripada antum mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Nilai antum di pondok ini yang antum dapatkan 100, 90, predikat mumtaz, jayyid dan lain sebagainya, itu tidak akan menjadi pertanyaan ketika nanti antum pulang ke masyarakat. Yang akan dilihat dari antum sekalian itu adalah bagaimana ibadahnya antum, bagaimana ghirah semangatnya antum di dalam beribadah, bagaimana akhlaknya antum kepada orang lain, kepada orang tua, kepada saudara-saudara, kepada tetangga. Nilai antum mumtaz itu nanti ditanya kalau antum pengen kuliah, antum ingin melanjutkan sekolah. Kalau antum ingin menjadi syabab yang benar-benar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dari detik ini perbaiki niat antum. Perbaiki niat antum. Lihat lagi, tanya sama diri sendiri, sudahkah saya niat yang benar-benar ikhlas lillahi ta'ala? Anak kasih tahu antum, sekalipun antum datang ke sini dengan rasa terpaksa, jangan sampai waktu yang antum lalui itu berlalu dengan sia-sia, tanpa arti dan juga tanpa nilai sedikit pun. Karena anak katakan kepada antum sekalian, apapun yang antum pelajari di sini pasti bermanfaat bagi antum sekalian. Pasti. Selama antum mengikhlaskan niat antum kepada Allah, antum berusaha belajar dengan sungguh-sungguh, antum berusaha mengamalkannya dengan sebenar-benarnya, kemudian antum berusaha mendapatkannya dan bersabar dalam semua ini, maka manfaat yang menunggu antum adalah berupa kebaikan baik di dunia maupun di akhirat. Dan pesan terakhir syabab sekalian, mungkin ini tidak ada kaitannya dengan apa yang kita bahas barusan. Namun antum datang ke sini tidak hanya untuk memurnikan akidah, bukan hanya supaya antum bisa beribadah sesuai dengan sunnah, namun antum juga datang untuk memperbaiki akhlak antum, agar akhlak antum itu seperti akhlaknya Rasulullah SAW, yang mana suatu ketika Ummuna Aisyah radhiyallahu anha ditanya tentang akhlaknya Rasulullah SAW. Maka apa jawaban Ummuna Aisyah radhiyallahu anha? Kana khuluquhu al-Qur'an. Dahulu akhlaknya Rasulullah SAW adalah sebagaimana yang terlampir di dalam Al-Quran. Ikhwan, antum tidak akan benar-benar bisa menerapkan akhlak yang sesuai yang diajarkan oleh Rasulullah SAW secara langsung semuanya, kecuali dengan memulai untuk menerapkan akhlak itu sedikit demi sedikit. Ada istilah yang namanya sebentar lagi selesai. Sabar. Memang anak katakan jalan ke surga itu pahit, jalan ke surga itu berat. Makanya itu jalan ke surga itu tidak dijadikan
wa ta'ala. Syaratnya adalah untuk bersabar. Jadi ubah Anda katakan Evan sekalian, ada yang namanya atomic habit atau kebiasaan-kebiasaan kecil untuk memulai akhlak yang mulia dari antum sekalian. Coba, anak ingin ingatkan sebuah akhlak yang ini merupakan PR bagi antum sekalian. Yaitu apa? Ketika Rasulullah SAW bersabda, "Awala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum." Mau enggak aku tunjukkan kepada kalian sesuatu yang kalau kalian amalkan, kalian itu akan saling mencintai, akan hilang kebencian dari diri kalian. Apa? Apa? Yang hafalnya mutawasit toh kayaknya. Hah? Apa? Afshus salam bainakum. Sebarkan salam di antara kalian. Terus ada yang jawab gini, Ustaz, tapi anak gak pernah disalamin, ngapain anak ngalamin dia? Akhi, dengarkan. Perintah Rasulullah, afshus salam, bukan intadhirus salam. Sekali lagi. Perintah Rasulullah, afshus salam, sebarkan salam. Yang gede kepada yang kecil, yang kecil kepada yang gede, yang sendirian kepada yang berkerumun, yang berkerumun kepada yang sendirian, yang lewat kepada yang diam, diam kepada yang lewat dan sebagainya. Ustaz kepada santri, santri kepada ustaz. Berlaku untuk semua. Selama antum kita sebagai seorang muslim, perintah ini ada. Apa? Afshus salam, sebarkan salam. Bukan intadhirus salam. Bukan nunggu salam baru kemudian mau salam. Itulah kenapa sebarkan salam adalah sebuah amalan yang sunnahnya lebih utama daripada wajibnya. Apa hukum memulai mengucapkan salam? Sunnah. Apa hukum menjawab salam? Wajib. Kita sudah tahu, kita tinggal amalkan. Karena apa? Anda masih melihat beberapa, Anda tidak katakan semua, masih lihat beberapa santri. Bukan karena Anda lewat kepada mereka dan sebagainya, tidak. Adik kelas lewatin kakak kelas, boro-boro mau salam, lekos. Kakak kelas lewatin adik kelas, ngerasa anak yang lebih tua ya. Ngapain Anda salam? Salah, itu bukan tuntunan Islam. Harusnya yang lebih tua memberikan salam kepada yang lebih muda, yang lebih muda memberikan salam kepada yang lebih tua. Sebarkan salam. Jadikan pondok pesantren Imam Bukhari adalah tempat di mana antum mengamalkan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dimulai dari hal yang paling kalian anggap kecil atau paling kalian anggap remeh. Paham? Ya, silakan. Kalian amalkan, niatkan semuanya adalah untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin ini yang dapat kami sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini lagi doa. Ini lagi doa. Kalau ustaznya doa, kalian masih ngobrol sendiri, berarti memang anak nggak tahu apa kalian itu nggak pengen kebaikan. Doa dari ustaznya nggak pengen. Anak doain. Kita berharap semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita termasuk orang-orang yang istiqamah di dalam menuntut ilmu, istiqamah di dalam belajar Al-Quran dan juga hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, istiqamah di dalam mengamalkan semuanya. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita sebagai anak-anak yang saleh dan juga salehah buat akhwat. Kemudian semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita semuanya sebagai ahli zakat. Amin. Kenapa kok doanya ahli zakat? Kalian doa jadi orang kaya. Orang kaya belum tentu mengeluarkan zakat, tapi kalau jadi ahli zakat sudah pasti kaya. Iya kan?